sahabat, kembali lagi bersama saya Hani dalam program T-Talk yang hadir di setiap hari Senin pukul 3 sore. Nah, seperti biasanya, ini sudah datang narasumber kita yang akan berbicara tentang tema forgiveness therapy. Nah, forgiveness therapy ini nanti juga akan kita bahas lengkap ya Pak ya. Dan juga pastinya buat sahabat cerdas semuanya nih, ada dari kata-katanya nih, dari posternya, itu adalah memaafkan semudah membuang sampah. Menarik sih ya, nanti kita bahas. Dan buat sahabat cerdas semuanya juga, sebelum Hani mulai, Hani kembali ingatkan bahwa program ini dapat Anda dengarkan dan dapat Anda saksikan di 100,4 FM di website, channel YouTube dan juga Instagram maupun Facebook Suara Gersik. Jadi langsung aja nih join bersama kita. Dan langsung aja nih ya, kita sapa narasumber kita di sore kali ini, ada Pak Suhendar nih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Hani. Aduh, alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Meskipun cuaca di luar juga tadi sempat ekstrim, panas sekali, lumayan tapi tidak mengurangi semangat kita ya Pak ya. Nah, baik Bapak. Kali ini kan kita akan membahas tentang forgiveness therapy. Nah, boleh sedikit tahu nggak sih Pak, sebenarnya forgiveness therapy ini apa dan untuk apa? Lalu bisa untuk misalnya nanti cerita-cerita tentang kasus-kasusnya ya Pak ya, contoh kasus. Silakan Pak. Jadi selamat sore pemirsa Suara Gersik dimanapun Anda berada. Sore ini tema kita adalah forgiveness therapy, kemudian dengan subtemanya adalah memaafkan semudah membuang sampah. Jadi kalau kita uraikan apa itu forgiveness therapy adalah sebuah teknik Mbak Hani, dari teknik dalam hipnoterapi yang biasa kita gunakan untuk membantu klien yang ingin terbebas dari keluhan psikisnya. Jadi misal trauma, kemudian anxiety, kemudian psikosomatis, yang semuanya itu berawal dari program pikiran yang memang kurang memberdayakan ataupun malah program-program yang cenderung punya kemampuan merusak yang sangat fatal. Dan program itu muncul itu akibat dari muatan emosi yang datangnya dari rasa marah. Rasa marah yang tidak tertuntaskan pada saat terjadinya memori tersebut. Jadi rasa marah yang tidak tuntas ataupun rasa marah yang tidak terlampiaskan, tidak terilis dengan baik, itu misalkan ketika kita mendapatkan sebuah, anggap saja merasa dihina. Kemudian karena situasi di lingkungan tersebut tidak memungkinkan kita untuk melampiaskan kekesalan, maka kita cenderung memendam, menunggu datangnya kesempatan untuk bisa melampiaskan rasa marah tersebut. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, karena kesibukan atau karena suatu hal tertentu, maka kita lupa bahwasanya rasa ingin marah tadi karena dipendam akhirnya tertutupi oleh memori-memori atau aktivitas lain, sehingga yang terpendam tadi tidak lagi terakses. Nah, padahal yang terpendam itu sudah tertempeli oleh emosi yang sangat intens, apalagi emosi negatif yang namanya marah tadi. Nah, ketika ini terpendam, tidak terilis, maka suatu saat itu dia bisa muncul ke permukaan dan melakukan serangan-serangan kepada dirinya sendiri yang bentuk simptom, misalkan kecemasan, misalkan tiba-tiba seperti merasa terjadi sesuatu yang dulu pernah dialami, merasa saat ini sedang dialami lagi, padahal dia tidak terjadi apa-apa. Biasa kita sebut itu PTSD, dari post traumatic disorder. Sehingga ketika itu dibiarkan berlarut-larut, maka tidak hanya diri sendiri yang akan rugi, tapi juga kadang orang lain tuh merasakan kerugiannya. Begitu. Jadi memang sesuatu yang tidak tuntas itu juga ternyata bisa mempengaruhi mungkin penumpukan emosi ya Pak ya, dalam halnya bisa kapan-kapan juga meledak ya gitu ya Pak ya. Nah, dan juga ledakan ini yang juga banyak tadi sekali kasusnya seperti PTSD yang digambarkan Pak Suhendar ya Pak ya. Nah, lalu Pak, kalau misalnya hal-hal seperti itu, nah pastinya kita akan bertanya, lalu caranya menuntaskan emosi kita, apa memang benar harus diluapkan ketika waktu itu juga, atau bagaimana nih Pak? Jadi gini, di dalam forgiveness therapy atau teknik terapi memaafkan ini,
maka ada 4 fase yang harus dilalui oleh seorang klien atau individu atau suyet. Jadi yang pertama, si klien ini harus bisa mengimajinasikan. Jadi perasaan itu diimajinatifkan berupa apapun yang klien pahami. Bisa dengan menepuk-nepuk, bisa dengan entah itu menggenggam terlalu erat bajunya, yang penting itu menyalurkan hasrat atau emosinya. Kemudian setelah mengimajinasikan, maka si klien kita arahkan untuk melakukan aktivitas ataupun upaya memaafkan dirinya sendiri. Jadi kenapa kok harus memaafkan dirinya sendiri dulu? Karena anggap saja kekhilafan klien itu membiarkan sesuatu yang negatif masuk ke dalam dirinya, ke dalam pikirannya, tanpa ada upaya dari klien untuk menetralkannya ataupun merilisnya dari awal, sehingga masuk dalam bawah sadarnya atau bahkan dalam dirinya. Baru yang ketiga adalah berupaya untuk memaafkan sekitarnya atau yang lain, jadi forgive other, jadi orang lain, terlebih orang yang memang melakukan tindakan yang menyakiti hati tersebut atau yang menjadikan sumber masalah dari kejadian si klien sehingga dia menumpuk emosinya atau mendam emosinya. Baru yang keempat, maka si klien itu berusaha untuk mengemerging atau melakukan penguatan kepada dirinya, kepada pikirannya, kepada bagian diri yang memang merasa terlukai tersebut. Jadi ada fase-fasenya, jadi tidak langsung sekedar memaafkan, tidak, tapi yang pertama adalah melampiaskan dulu kekesalan itu dengan cara mengimajinasikan, ya, kemudian memaafkan dirinya, memaafkan orang lain, dan kemudian memperbaiki dirinya. Seperti itu, Mbak Ani. Oke. Ya. Jadi memang kalau seperti itu, Pak, biasanya kan kadang ada yang orang tuh suka susah sekali untuk memaafkan. Nah, kayak biasanya iya saya maafkan tapi juga ada yang tertinggal gitu ya, Pak ya. Dan juga ada yang katanya emang ya udah deh saya maafkan tapi kayak ada perasaan nggak ikhlas gitu, Pak. Nah, untuk hal seperti itu sendiri bagaimana, Pak? Ya, jadi dari pertanyaan Mbak Hani ini, maka kita akan masuk kepada yang tadi kita sebut adalah memaafkan semudah membuang sampah. Analogi sampah ini kita ambil karena tipikal karakter sampah dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang yang ingin melakukan forgiveness terapi adalah bahwasanya hal negatif, emosi negatif itu adalah sampah atau toksit bagi pikiran kita atau diri kita. Sehingga yang namanya sampah itu harus dibuang. Hanya saja di sini kadang kita merasa susah. Susahnya karena apa? Karena memang kita belum memahami. Jadi proses, mekanisme, pola masuknya sebuah program yang kurang memberdayakan atau malah program yang membahayakan bagi pertumbuhan jiwa seseorang itu membuat dirinya merasa kok enak dia saya maafkan. Padahal dia lupa ketika dia memaafkan kesalahan seseorang, mengikhlaskan dirinya pernah dilukai seseorang, itu justru dia yang akan mendapatkan manfaat, mendapatkan nilai-nilai positif untuk dirinya. Karena apa? Kalau sampah itu ditimbun, ya, dia pasti akan menumpuk. Ya, kalau sampah kering, kalau sampah basah, dia akan membusuk. Ketika membusuk, pasti ada pencemaran. Ketika tercemar, pasti ada infeksi atau dan lain-lain. Itu kalau kita berbicara masalah sampah. Ketika emosi negatif ini kita analogikan sama dengan sampah, maka seperti itu pula keadaan batin atau pikiran bawah sadar kita. Makanya dalam konteks lain, itu kita sebut luka batin. Jadi ketika luka batin ini kita biarkan mengonggok, tertimbun, menumpuk di dalam pikiran bawah sadar kita, maka yang rugi adalah kita sendiri. Sehingga di sini kita membuat sebuah pemodelan. Jadi memaafkan itu adalah aktivitas melepaskan. Ya. Jadi memaafkan itu bukan aktivitas memberi.
Ya. Jadi kalau kita memberi, berarti kan kita mentransformasikan atau memindahkan sesuatu yang kita miliki, yang ada pada diri kita kepada individu lain atau orang lain. Tapi kalau kita melepaskan, ya, itu sesuatu yang memang dari awal itu bukan dari diri kita, ya, atau sesuatu asing, sesuatu yang tidak murni, yang seharusnya ada di dalam diri kita, sehingga harus kita lepaskan. Nah, ketika kita mampu melepaskan maaf kepada semua orang, maka manfaat utama adalah batin kita bersih. Batin kita terjaga dari hal-hal yang merugikan atau bahkan punya kemungkinan besar akan cenderung merugikan diri sendiri. Jadi paradigma kita memaafkan dalam tanda petik memberi itu harus kita ubah. Karena memang dari awal luka batin itu bukan milik kita. Ya kan, emosi negatif itu bukan hal asli ataupun sesuatu yang fitrah yang ada dalam diri kita. Itu sesuatu yang dari luar. Mengapa kita biarkan itu di dalam? Maka harus dilepaskan. Dan kenapa kita menyampaikan seringkali memberikan maaf itu susah atau sulit? Karena memang kita belum bisa memposisikan memberikan maaf yang bijaksana itu seperti apa. Jadi memberikan maaf yang bijaksana adalah dengan cara yang pertama bahwasanya kita harus memahami bahwasanya dengan memaafkan itu kita tidak serta-merta membenarkan apapun perbuatan, perlakuan orang lain pada diri kita. Jadi kita tidak membenarkan. Ya. Jadi dengan kita memaafkan tidak berarti kita membenarkan. Yang kedua, dengan memaafkan ya, itu akan meringankan beban batin atau beban pikiran bawah sadar dengan hal-hal yang tidak penting. Kemudian memaafkan itu juga untuk kebahagiaan kita sendiri. Ya. Jadi dan memaafkan itu bukan berarti perbuatan yang sama itu bisa dilakukan lagi oleh individu yang telah berbuat salah tersebut. Nah, itu 4 hal itu harus kita pegang bahwasanya dengan kita memberikan maaf itu bukan berarti 4 itu harus terjadi lagi atau 4 yang 4 itu ada, tidak. Jadi memang maafkan itu murni adalah untuk kebutuhan perkembangan jiwa kita sendiri. Dengan kita menyadari itu, maka memberikan maaf, ya kan, melepaskan maaf itu akan semudah kita membuang sampah. Karena memang kita tidak membutuhkannya berada lebih lama lagi, apalagi tertimbun, menumpuk, mencemari diri dan batin kita. Itu Mbak Ani. Oke, jadi memang harus kata-kata itu harus kita terapkan ya Pak. Betul, ya. Kita iya. harus terapkan apapun itu kesalahannya ya maafkan dia. Tapi ada tanda kutipnya tadi ya Iya. Pak ya. Dan juga ya coba kita terapkan bagaimana kita membuat maaf itu jadi kayak kita gampang banget kalau Iya, misalnya kita kan pasti nggak tahan ya Pak ya kalau misalnya ada sampah di sekitar kita Iya. pengen nih Segera kita dibuang, buang, kotor-kotorin betul, kita nih. Nah bersihkan, seperti ya. itu ya. Mungkin hati kita juga seperti itu Pak. Iya. Kalau misalnya ada sampah nih, ya, kayaknya dibuang aja Tepat gitu Pak sekali, ya. memang harus gitu. Oke Pak, wah ini juga kayaknya udah banyak yang join di live channel YouTube kita. Tapi kita akan tahan dulu ya Pak ya, nanti Yap. pertanyaannya kita akan jawab di akhir sesi. Dan buat sahabat cerdas semuanya yang masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk bergabung kita di channel YouTube Suara Gersik. Nah kita akan break sebentar sahabat untuk iklan layanan masyarakat berikut. Ayo, kita disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri dan orang sekitarmu. Yuk lawan COVID-19 biar cepat musnah dari Radio Suara Gersik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Ya sahabat, masih bersama saya Hani dan
Bapak Surendra di sini, dan juga kita tadi sudah membahas tentang tema yang kita angkat pada sore kali ini, yaitu forgiveness therapy. Nah, kalau tadi kita sudah bahas sedikit ya Pak ya tentang apa itu, sedikit kata-kata yang maaf itu kayaknya mudah banget kok, kayak buang sampah gitu ya Pak ya. Nah, tapi banyak orang juga Pak yang bilang kalau iya enak ngomong kalau misalnya maaf gitu kan, tapi sendirinya juga ternyata belum memaafkan sepenuhnya. Tapi cara-cara langkah atau itunya memang apakah mudah sih Pak, seperti yang digambarkan semudah membuang sampah tadi? Ya, jadi gini Mbak Ani. Saya akan ceritakan mengambil sebuah contoh. Jadi misalkan seorang A itu disakiti oleh seseorang B. Kemudian seorang A ini mengatakan, ya kamu bisa maafkan. Dari nadanya kan jelas, dia tidak ikhlas. Hanya di mulutnya dia menyampaikan memaafkan dengan agak sinis ya. Itu kalau kita pelajari dari kejadian itu, maka bisa kita buat suatu kesimpulan atau beberapa analisa. Jadi bisa terjadi bahwasanya si B itu melukai si A hanya satu kali, ya kan? Tapi ketika si A memaafkannya tidak tulus, tidak ikhlas, maka emosi, perasaan kecewa, terluka yang disebut dengan emosi negatif itu masih dia pegang sendiri, dia pendam sendiri, dia miliki sendiri. Ya, sehingga setiap saat misal dia ketemu dengan B di jalan, teringat B ketika dia sendirian, maka rasa marah, rasa kecewa, rasa emosi pasti akan datang lagi. Rasa kecewa, rasa marah, rasa emosi itu adalah rasa sakit yang pasti dia rasakan pada saat itu datang. Iya, betul. Nah, akhirnya bisa kita ambil kesimpulan, B menyakiti A satu kali, tetapi karena A tidak memaafkan dengan ikhlas, tidak melepaskan dengan ikhlas, maka si A berpotensi menyakiti dirinya berkali-kali dengan perasaan sakit yang sama setiap dia ingat A, setiap dia lihat A. Nah, yang itu lihat B ya, muncul di pikiran kita ya Pak iya, ya, karena terngiang-ngiang gitu. bisa misalkan dibayangkan lah, Anda ingat ketika Anda merasa disakiti, Anda bayangkan, Anda rasakan lagi emosinya, dan kalau boleh saya bertanya, apa yang Anda rasakan? Sakit, ya kan? Sehingga bayangan yang sedang muncul itu menyakiti lagi perasaannya Anda gitu loh. Jadi kan nggak fair. Ya, si B menyakiti satu kali kepada si A, tapi si A dengan tidak ikhlasnya itu akan menyakiti dirinya sendiri berkali-kali. Makanya disitulah pentingnya kita mengikhlaskan, kita melepaskan emosi negatif yang ada pada diri kita. Ya, dengan demikian analogi memaafkan semudah membuang sampah itu benar-benar penting untuk kita. Jadi itu semua sampah tidak perlu kita simpan, tidak harus kita sisakan, harus kita bersihkan sebersih-bersihnya dan harus dibuang dengan mudah. Oke. Gitu. Dan kalau misalnya konsep untuk biasanya kalau tidak memaafkan akan timbul dendam ya Pak ya. Ya. Ada mungkin beberapa orang juga mengatakan seperti itu. Nah, kalau misalnya apakah kalau maaf itu benar-benar terselesaikan, kadang dendam itu memang juga terselesaikan dengan sendirinya Pak. Biasanya kan ada orang yang memang sudah memaafkan tapi teringat atau terlihat lagi tuh kayaknya, wah nih orang dulu berbuat begini nih sama saya gitu. Nah, kalau konsep seperti itu bagaimana Pak? Jadi gini, ketika telah memaafkan dan Anda memastikan sudah ikhlas, sudah bersih muatan negatifnya, saya kan tadi katakan, memaafkan tidak berarti melupakan. Dan ketika Anda ingat, Anda tinggal cek saja
memori itu masihkah tertempel emosi negatif? Nah, Caranya bagaimana? wah itu Pak. Setiap Anda ingat, apakah Anda biasa? Setiap Anda ingat, apakah Anda merasa tensi darah Anda naik? Setiap Anda ingat, apakah Anda merasa tidak nyaman dengan diri Anda? Itu aja. Jadi ketika Anda merasa tidak nyaman dengan diri Anda, dibuktikan dengan tensi darah naik, kemudian uring-uringan, merasa nggak nyaman, itu berarti belum bersih. Ya, karena memang memberikan maaf bukan melupakan. Oke. Ya, jadi untuk mengeceknya di sana. Kemudian ketika Anda berbicara masalah dendam, ya kan? Ketika Anda berbicara masalah dendam, ketika Anda sebelumnya sudah mengatakan telah melupakan, mengikhlaskan, maka dengan adanya dendam itu dipastikan Anda belum pernah memaafkan, apalagi mengikhlaskan. Dan munculnya dendam itu sendiri, dia baru akan terjadi karena masih ada, ibaratnya kendaraan itu bisa berjalan ketika ada BBM. Nah BBM-nya apa? Ya emosi tersakiti tadi, emosi negatif tadi. Ketika sudah nggak ada emosi negatif, sudah diikhlaskan, maka dendamnya nggak akan berjalan. Sudah nggak ada BBM-nya, tidak ada bahan bakarnya, begitu. Oke. Jadi analoginya ke sana. Oke, jadi kalau kita memang kata-katanya sudah memaafkan, tapi kalau ketemu lagi Ya, terus masih uring-uringan, masih. Ini orang pernah gini-gini nih Ya. gitu kan. Kalau Berarti sekedar itu pernah nggak belum- masalah, Mbak. Hmm, Jadi itu bukti bahwasanya kita memaafkan itu tidak melupakan. Biar apa? Kita punya alarm. Jadi kita akan mempelajari pola. Kalau si B ini begini, nanti jadinya begini. Jadi sebelum B begini, akan saya hadapi dengan ini. Oke. Gitu loh. Jadi gitu. misalkan anggap saja si B mau pinjam uang, tidak mau mengembalikan. Dia minta maaf, dia bilangnya nggak ada anggaran untuk mengembalikan. Akhirnya oke, saya lupakan, saya ikhlaskan. Tapi ke depan ketika si B datang lagi dengan pola-pola yang sama, kayaknya mau pinjam uang lagi nih, langsung aja kita tutup Oke. pembicaraan itu, bahasanya mohon maaf kan gitu, karena saat ini seperti ini sudah tidak ada lagi kesempatan untuk Anda pinjam uang pada saya. Kan Jadi gitu. itu merupakan pola memori kita ya Pak ya. Iya, Kalau ha-ha. misalnya kita jangan sampai melakukan hal tersebut. Jadi kalau misalnya dilupakan benar-benar kayaknya salah juga ya Pak Iya, ya. nanti Nanti wah kejadian kalau jadi lagi. kejadian lagi bikin pusing ya Pak Iya. ya. Heeh. Oke Pak, nah ini juga udah banyak nih Pak pertanyaan-pertanyaan dari sahabat cerdas nih. Nah katanya juga banyak banget yang memang mengatakan maaf itu bener kok, maaf tapi kayak susah banget gitu ya Iya. Pak ya dilakuin gitu. Apalagi untuk tipe-tipe yang katanya wah ini sudah fatal nih Pak, ini sudah fatal dan lain-lain gitu. Nah ada juga pertanyaan salah satunya dari Mita Wahyuen yang mengatakan saya tipe orang yang agak kurang ikhlas untuk memaafkan nih Pak. Apakah saya sakit Pak? Wah ini apa perlu dihipnosis nih gitu? Jadi memang kalau kita menganut teori kesadaran kolektif atau bahkan kesadaran murni, bahwasanya kita itu yang berpotensi menyakiti diri adalah justru diri kita sendiri. Oke. Ya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu boleh terjadi, bisa terjadi itu atas izin kita. Ya kan? Kita mau merasa disakiti, kita mau merasa dizolimi, itu karena kita mengizinkan rasa itu masuk ke dalam diri kita. Oke. Jadi rasa disakiti, rasa dizolimi. Makanya kalau kita ingin terbebas, maka bebaskanlah rasa-rasa itu. Dalam artian bebaskanlah rasa-rasa itu tuh jangan dibiarkan rasa-rasa semacam itu masuk ke dalam diri kita. Seperti halnya kita sebagai penjaga pintu. Ketika sesuatu yang sudah di dalam itu kita sulit mengeluarkan, maka sepatutnya adalah yang mau masuk ini jangan diizinkan masuk. Oke. Iya. Karena apa? Ketika yang di luar pun nanti masuk, maka kita akan semakin kesulitan mengeluarkan. Susah ya. Iya. Jadi seperti Mbak Mita Wahyu ini ketika dia merasa agak kurang ikhlas. Kadang kita kan menanyakan justru standar pernyataan ini diukur pakai apa sih?
Jadi ketika dia bilang kurang, itu kan berarti ada takaran yang tidak mencukupi. Sehingga dia katakan kurang ikhlas. Nah, padahal kalau bilang ikhlas ya ikhlas aja lah, nggak usah pakai kurang. Jadi bukan apalagi agak kurang. Jadi justru ini menandakan memang tidak ada keikhlasan di sana. Oke. Nah, dikembalikan pada konsep yang saya tawarkan tadi bahwasannya justru kemungkinan terbesar kesempatan diri kita tersakiti itu datang dari diri kita sendiri. Karena kita mengizinkan rasa-rasa negatif, perasaan-perasaan negatif itu masuk ke dalam diri kita. Begitu. Pak, jadi kalau misalnya forgiveness ini masuk banget dalam diri kita jadi penyabar, Pak. Super sabar ya, Pak ya. Ya, penyabar cuman bukan penyabar yang buta. Dalam artian buta itu Penyabar membiarkan yang segala yang cerdas terjadi. ya, Pak, ya? Jadi yang cerdas. Jadi ketika melihat sesuatu yang mau terjadi harus kita hentikan. Dengan cara apa ya? Persuasif yang baik. Kan gitu ya. Oke Pak, wah ini kayaknya masih satu ya Pak ya yang baru terjawab nih. Masih ada sekitar 3 orang yang nanti pertanyaan akan kita jawab. Tapi untuk itu kita akan tahan dulu Pak. Kita akan iklan layanan masyarakat berikut. Dan buat sahabat cerdas semuanya nih yang masih ingin menanyakan perihal tentang tema kita juga kita masih open. Dan kita akan jawab sesuai dengan waktu yang nanti sisanya berapa ya Pak ya. Baik sahabat cerdas, jangan kemana-mana, tetap stay di Suara Gersik. Radio Suara Gersik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Baik sahabat cerdas, masih bersama saya Hani di program TikTok. Dan kali ini juga kita masih akan jawab pertanyaan dari sahabat cerdas semuanya yang sudah memberikan pertanyaannya lewat channel YouTube. Dan kalau tadi sudah ada dari Mita Wahyuen, kali ini kita akan beralih ke Huni Anggia. Selamat sore Pak. Pak, saya punya masalah. Susah banget untuk memaafkan orang yang pernah melakukan kesalahan ke saya. Nah, agar mudah memaafkan itu bagaimana ya Pak ya? Nah, ini agak mirip ya Pak ya dengan pertanyaan yang tadi gitu. Mungkin boleh dijawab secara singkat saja Pak. Ya, untuk Mbak Huni Anggia ya. Jadi memang merasa sulit atau merasa mudah untuk memaafkan itu memang dikembalikan pada kesadaran kita sendiri. Jadi selama kita sadar bahwasannya tidak baik atau bahkan justru akan sangat rugi kalau kita memelihara emosi negatif, memelihara rasa marah yang harus dipendam lebih lama dalam diri kita. Karena apapun yang namanya sesuatu yang tidak baik itu pasti berdampak buruk kepada diri kita ke depannya. Apalagi kalau sampai rasa tidak baik itu akan berdampak pada orang lain juga. Gitu. Jadi bagi kita semua saja, baik Mbak Huni Anggia ini bahwasanya ayolah kita memudahkan diri kita untuk memberikan maaf kepada siapapun, apapun bentuk kesalahannya, selama Anda sudah mampu untuk mengambil pelajaran daripada kejadian yang terjadi. Jadi di sini apa Mbak Ani? Jadi kita harus ingat bahwasannya perkataan orang, pikiran orang, perbuatan orang lain kepada diri kita itu di luar kendali kita. Tetapi perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita itu murni harus oleh kemampuan kendali diri kita sendiri. Jadi jangan sampai hal yang di luar itu justru mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perkataan kita, atau bahkan mempengaruhi perbuatan kita. Jadi kita jaga diri kita dengan penuh rasa sadar bahwasannya diri kita murni harus dikendalikan oleh pikiran dan diri kita sendiri. Jangan sampai menjadikan orang lain sebagai center point untuk kita beraktivitas, berpikir ataupun berbuat. Begitu ya. Tapi juga ini kayaknya karena maaf itu tidak terlihat ya Pak ya. Ya, abstrak memang. Maaf atau enggak dimaafin juga tetap tidak terlihat Pak. Coba andaikan itu terlihat di dalam tubuh kita misalnya Pak. Kalau misalnya enggak dimaafin, tubuh kita akan jadi hitam gitu. Pasti semuanya memaafkan ya Pak ya. Jadi gini Mbak Ani, kalau berbicara penampakan secara wujud atau abstrak ya, memang emosi kan abstrak ya. Itu sebuah energi. Cuman kita bisa tahu dari perasaan kita gitu loh. Apakah rasa sakit, rasa tersiksa, rasa tidak enak, tidak nyaman ini sudah hilang dari diri kita. Selagi rasa sakit, rasa tidak enak, tidak nyaman
masih ada di dalam diri kita, berarti kita masih belum ikhlas. Itu aja ngeceknya. Oke. Jadi itu adalah bentuk perwujudan dari yang abstrak tadi agar bisa kita nyatakan dalam sebuah perasaan itu. Gitu. Oke, wah ini memang karena memang semuanya harus dirasakan ya Pak ya, Iya. pakai hati. Oke Pak, ini juga dari Firdaus Satria nih Pak. Cara untuk memaafkan seorang mantan itu gimana sih Pak? Memang bicara cara ya tadi mekanismenya Mbak ya. Jadi kita itu Sama harus ya, Pak, ya. ingat, imajinasikan dulu perasaan itu, kemudian salurkan, kemudian maafkan diri Anda terlebih dahulu. Kenapa Anda mengizinkan rasa itu terjadi dalam diri Anda? Kemudian maafkan orang yang menjadi penyebab rasa itu hadir dalam diri Anda. Oke. Baru yang terakhir adalah perbaiki keadaan diri atau emosi Anda. Jadi gitu. itu cara memaafkannya atau menghilangkannya. Oke, Ya. wah ini karena memang seperti hal lucu yang tadi dikatakan Pak Swender nih, Ya. ya jangan jadikan mantan kalau tidak mau dimaafkan. Saya. Jadi kalau nggak mau disakiti ya jangan Jangan jadikan jadi mantan. Iya. Oke Pak, nah ini juga katanya saya sering ingin balas dendam tapi malah berujung balas chat aja. Iya, Itu, Pak. Ini ternyata sahabat cerdas ini juga mewarnai komentar-komentar di sore kali ini ya Pak Iya. ya. Oke Pak, kita sudah berada di akhir sesi. Mungkin ada beberapa kata yang ingin disampaikan untuk sahabat cerdas semuanya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kita ada di ujung perbincangan kita. Jadi memang selayaknya kita itu memaafkan siapapun adalah semudah kita membuang sampah. Karena sampai kapanpun yang disebut emosi negatif, perasaan tidak enak, tidak nyaman, atau perasaan menyakitkan, itu semuanya tidak akan berdampak baik sama sekali ke dalam diri kita. Untuk itu, sesegera mungkin, seikhlas mungkin, dan secepat mungkin, hal-hal itu harus dikeluarkan dari dalam pikiran dan hati kita agar kita bisa tetap bertumbuh dengan baik, menjalani hidup ini dengan damai, sentosa, dan bahagia. Gitu, Mbak. Oke, Pak. Dan buat sahabat cerdas semuanya juga program TikTok ini juga masih ada sampai minggu depan juga, dan kita bakal bahas tema yang berbeda ya Pak ya. Ya. Pastinya juga tentang bagaimana cara kita mungkin mengelola emosi di berbagai situasi ya Pak ya. Oke, pikiran. baik Pak, terima kasih sudah hadir di studio Radio Suara Gersik nih Pak. Ya, Dan sama-sama. juga sudah meluangkan waktunya untuk sekedar sharing knowledge bersama Ya. sahabat cerdas semuanya. Saya bersama kru yang bertugas akan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program berikutnya.